I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan first fit dan next fit dalam aplikasi Classroom Scheduling System. Perkenalkan, kelompok kami dengan ketua kelompok Asin Rizaldi, lalu dengan anggota Ramadan Bagus Adi Nugroho, Karismatul Nafiah, Nurwanda Zakaria, dan Yuan Okta Pradana. Manajemen memori adalah suatu proses pengelolaan sumber daya memori komputer secara efektif dan efisien. Dalam sistem komputer, memori merupakan bagian penting yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi sementara serta menjalankan program-program. Sejarah manajemen memori. Sejarah manajemen memori dimulai pada awal perkembangan komputer, saat komputer masih berukuran besar dan hanya digunakan oleh beberapa orang saja. Pada saat itu, memori komputer sangat terbatas dan hanya bisa menyimpan sedikit data dan informasi. Oleh karena itu, manajemen memori tidak begitu penting dan tidak dikenal sebagai bidang studi yang terpisah. Jenis-jenis manajemen memori. Manajemen memori statis merupakan jenis manajemen memori yang memperlakukan memori sebagai sebuah media penyimpanan data yang tidak berubah-ubah. Dalam statis manajemen memori dibagi menjadi beberapa bagian yang ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama sistem berjalan. Manajemen memori dinamis merupakan jenis memori yang memperlakukan memori sebagai sebuah media penyimpanan data yang dapat diubah-ubah. Dalam manajemen memori dinamis, memori dapat dibagi dan digunakan sesuai kebutuhan program yang berjalan. Selanjutnya, yaitu manajemen memori pagi. Merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang lebih halus daripada manajemen memori statis. Dalam manajemen memori pagi, memori dibagi menjadi beberapa blok yang lebih kecil dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Lalu, segmentasi memori manajemen merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang lebih kompleks daripada manajemen memori pagi. Dalam segmentasi manajemen memori dibagi menjadi beberapa segmen yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Lalu, manajemen memori virtual merupakan jenis manajemen memori yang menggunakan teknik pembagian memori yang paling canggih. Dalam manajemen memori virtual, memori dibagi menjadi beberapa bagian tidak terlihat oleh pengguna dan dapat digunakan secara bersamaan oleh beberapa program. Manajemen memori memiliki beberapa fungsi dalam sistem komputer. Di antaranya adalah yaitu alokasi memori. Fungsi manajemen yang paling dasar adalah menentukan bagaimana memori dibagi dan dialokasikan ke memori yang berjalan. Alokasi memori menentukan berapa banyak memori yang dapat digunakan oleh setiap program dan bagaimana memori tersebut digunakan oleh program tersebut. Lalu, pemrosesan swap. Manajemen memori juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program yang memiliki memori dibutuhkan untuk berjalan dengan lancar. Jika memori yang tersedia sudah habis, manajemen memori akan memindahkan beberapa bagian data yang tidak digunakan ke media penyimpanan eksternal, seperti hard disk, dan membuat ruang memori baru untuk program yang membutuhkan memori tambahan. Proses ini disebut dengan pemrosesan swap. Lalu, pembersihan memori. Setelah program selesai berjalan, manajemen memori harus mengelola memori yang tidak digunakan dan membersihkannya
Untuk memastikan bahwa memori tersebut dapat digunakan kembali oleh program lain. Lalu pemantauan memori. Manajemen memori juga bertanggung jawab untuk memantau penggunaan memori selama program berjalan. Ini memastikan bahwa program memiliki memori yang dibutuhkan dan memori tidak terpakai oleh efisien. Pemeliharaan memori. Manajemen memori bertanggung jawab untuk memelihara memori agar tetap berfungsi dengan baik selama sistem berjalan. Ini termasuk memastikan bahwa memori tidak rusak dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul selama penggunaan memori. Konsep dasar manajemen memori. Partisi memori. Partisi memori adalah proses membagi memori komputer menjadi bagian-bagian yang berbeda. Masing-masing dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Partisi memori digunakan untuk memastikan bahwa memori digunakan secara efisien dan untuk membatasi akses program ke memori komputer. Fragmentasi memori. Fragmentasi memori adalah kondisi di mana memori komputer terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang tidak dapat digunakan oleh program karena ukurannya terlalu kecil. Ini terjadi ketika program meminta memori lebih besar dari yang tersedia sebagai satu blok, dan memori yang tersedia hanya dapat ditemukan sebagai beberapa blok kecil yang tidak dapat digabungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan swapping, yaitu menukar proses di mana sistem operasi memindahkan bagian dari memori RAM ke hard disk atau penyimpanan lainnya sebagai pemilihan dari memori. Ini dilakukan ketika memori RAM tidak cukup untuk menjalankan program yang sedang berjalan pada saat itu. Dan selanjutnya, FirstFit adalah salah satu algoritma alokasi memori yang digunakan dalam sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan mencari hal pertama yang cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi memori. Ketika permintaan alokasi diterima, algoritma FirstFit akan memilih daftar hal yang tersedia dan memilih hal pertama yang ukurannya cukup besar untuk memenuhi permintaan. Lalu selanjutnya adalah NextFit. NextFit adalah salah satu algoritma alokasi memori yang digunakan dalam sistem operasi. Algoritma ini bekerja dengan mencari hal berikutnya yang cukup besar untuk memenuhi permintaan alokasi memori. Setelah menemukan hal yang memenuhi, pencarian hal dilanjutkan dari hal tersebut pada alokasi berikutnya. Lalu selanjutnya terdapat desain layout dengan tampilan seperti berikut ini. Penjelasan desain layout. Pada desain ada tabel daftar yang memiliki 6 kolom, yaitu ada nama kelas, kapasitas, status, jurusan, mata kuliah, dan waktu berakhir. Nama kelas merupakan nama dari kelas yang ada. Kapasitas merupakan kapasitas kelas yang dapat menampung berapa banyak mahasiswa. 3. Status merupakan status dari kelas tersebut sudah dipakai atau belum. 4. Jurusan merupakan jurusan dari mahasiswa. 5. Mata kuliah merupakan mata kuliah dari mahasiswa. 6. Waktu berakhir merupakan hitung mundur dari waktu yang telah ditentukan. Kedua, pada desain ada form input daftar kelas yang memiliki 6 input, yaitu nama jurusan, durasi, waktu menit, mata kuliah, jumlah mahasiswa. Nama jurusan merupakan inputan untuk mengetik nama jurusan. 2. Durasi waktu menit merupakan inputan untuk memberikan durasi waktu dalam jadwal menit. 3. Mata kuliah merupakan inputan untuk mengetikkan nama mata kuliah yang akan dilaksanakan. 4. Jumlah mahasiswa merupakan inputan untuk mendaftarkan berapa banyak mahasiswa yang ikut. Terakhir adalah tabel daftar tunggu yang memiliki 6 kolom, yaitu nomor tunggu jurusan, durasi, mata kuliah, jumlah mahasiswa, dan tanggal dibuat. 1. Nomor tunggu merupakan nomor daftar tunggu. 2. Jurusan merupakan jurusan dari mahasiswa. 3. Durasi merupakan berapa menit atau jam ruangan akan dipakai.
4. Mata kuliah merupakan mata kuliah dari mahasiswa jumlah 5. Jumlah mahasiswa yang didaftarkan kelas. 6. Tanggal dibuat merupakan tanggal dan jam dibuat antrian tersebut. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.